Tulang monster diangkut oleh kapal ibu. Pertempuran, meskipun dimenangkan secara sempit, tidak memiliki pemenang. Setelah mati, racun dari makhluk-makhluk ini mulai menyebar. Lautan tercemar secara luas. Namun manusia tidak sempat bernapas lega. Monster kedua datang lagi. Tubuh yang hampir 100 meter muncul di laut dan mulai mengamuk. Manusia mendayakan ratusan pesawat dan tank. Berburu selama seminggu baru berhasil membunuhnya. Setelah pertempuran, manusia merasa lega, menganggap semuanya mungkin telah berakhir. Namun hanya setengah tahun, monster ketiga muncul lagi, diikuti oleh yang keempat. Kelima, manusia akhirnya menyadari bahwa ini akan menjadi medan perang yang luar biasa. Menghadapi invasi makhluk, negara-negara mulai bersatu dan mengumpulkan sumber daya. Membuka ledakan teknologi, manusia telah membuat robot raksasa seukuran hampir 100 meter. Dikendalikan oleh dua pilot, melalui sensor saraf pada pakaian mereka. Apa yang pilot lakukan, robot akan segera disinkronkan. Suatu hari, Gypsy menerima misi baru. Monster kelas 3 muncul di Pasifik. Kali ini, pilotnya adalah saudara kembar. Mereka mencapai banyak prestasi gemilang, membunuh 4 monster sekelas. Awalnya, pertempuran berjalan lebih lancar dari sebelumnya. Berkolaborasi dengan baik, gerakan mulus, tambahan tembakan dari meriam plasma dengan mudah mengakhiri pertempuran. Kemenangan berulang kali mungkin membuat mereka lengah. Monster yang belum ditembak tiba-tiba meledak seperti gila, menyerang lengan kiri Gypsy dari belakang. Sensasi nyeri segera menyebar ke pakaian tempur pilot, dan tidak ada waktu untuk bereaksi. Monster menusuk kokpit dan menyeret saudara laki-laki keluar. Rasa takut dan rasa sakit menjelang kematian membuat protagonis merasa seolah-olah itu adalah pengalaman pribadi. Ia mengendalikan Gypsy sendirian untuk mengalahkan monster. Namun kematian saudaranya memberikan trauma psikologis yang dalam padanya. Setelah itu, dia meninggalkan militer. Perlahan tapi pasti, manusia menyadari, monster terus berkembang sesuai dengan kemampuan pertahanan manusia. Produksi robot dan pelatihan pilot tidak dapat mengikuti tingkat penghancuran. Mereka memutuskan untuk meninggalkan rencana robot. Sebagai gantinya, mereka membangun tembok pantai yang tinggi. Pada saat ini, protagonis juga berada di sana untuk membangun tembok. Hanya saja, tidak ada yang dapat memperkirakan. Garis pertahanan memakan waktu bertahun-tahun untuk dibangun, tetapi hanya menjadi tipuan bagi kita semua. Sudah cukup satu pertempuran langsung untuk menjatuhkan monster. Untungnya, Jaeger muncul tepat waktu. Mereka baru bisa menyelamatkan penduduk yang berada di sana. Tidak lama setelah itu, Jenderal Pacific Rim tiba. Dia datang khusus untuk meminta mantan pilot menjadi pahlawan lagi. Dunia dalam bahaya, matilah di atas robot atau mati di medan perang. Pahlawan masih tahu benar dan salah. Jadi, mereka menuju ke pangkalan di Hong Kong, Cina. Satu-satunya robot yang tersisa di dunia berkumpul di sini. Mereka adalah Crimson Typhoon dari Tiongkok, Terno Alpha dari Rusia, Striker Eureka dari Australia, dan Gypsy yang pernah dikendalikan oleh pahlawan. Jenderal merencanakan untuk menjatuhkan ribuan ton nuklir ke dalam celah, memutuskan akar masalahnya, tetapi yang paling mendesak adalah memilih rekan bagi sang pahlawan. Seseorang yang tidak bisa dikendalikan dalam waktu lama. Seorang gadis bernama Mako adalah yang paling cocok dengan sang pahlawan. Pada saat itu, pangkalan melaporkan keadaan darurat. Celah telah ditemukan kembali dengan kedatangan dua monster kelas 4. Mereka bertujuan untuk menyerang pangkalan Hong Kong. Jenderal segera mengirim ketiga robot ke laut untuk bertempur. Gypsy bertugas menjaga pangkalan. Crimson memimpin serangan di laut. Monster langsung menyerang dan merobek kepala Crimson. Ekornya yang seperti pedang melintasi tubuh Crimson. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Crimson segera menggunakan kartu trufnya. Tiga lengan berubah menjadi pedang tajam, menyerang dengan ganas ke arah musuh. Tetapi tiba-tiba, lawan menangkap kedua lengan tersebut. Kemudian, mereka menusukkan ekor ke dalam kokpit, sehingga Crimson lumpuh di luar. Alpha datang untuk memberikan bantuan, tetapi diserang oleh asam kuat yang dikeluarkan oleh monster. Kulit robot itu sangat terkorosi. Striker di belakang melihat ini dan segera datang untuk menyelamatkan. Tetapi tiba-tiba, seseorang muncul dan mengacaukan rencana. Sebelum mereka bisa melancarkan serangan, dia telah dikalahkan tanpa ampun. Situasi medan perang semakin memburuk. Dia ingin melepaskan rudal untuk mengubah situasi. Namun, monster tiba-tiba mengeluarkan gelombang listrik kuat. Robot segera lumpuh, mati. Salah satu monster melihat hasil pertarungan dan mulai berenang kembali ke kota. Monster raksasa secara tiba-tiba menyerang dengan brutal. Tapi mereka tidak mundur. Sebaliknya, mereka mengangkat senjata dan menembak sinyal tembakan. Mereka terluka ringan tapi telah menghina itu. Monster itu marah dan menggeram keras. Ketika dua orang hampir mati, tiba-tiba ada ledakan besar di belakang. Gypsy muncul bersinar terang. Ia mengambil posisi, menghadapi serangan monster dari depan, lalu berputar kembali ke belakang dan menarik tubuhnya. Monster itu tidak akan kalah. Itu meraih dan meremas pinggang Gypsy. Setelah berputar dua kali, itu dilemparkan dengan keras.
Ketika Gypsy berdiri lagi, monster itu menyerang dengan cepat. Di belakangnya adalah keselamatan 2 juta orang. Gypsy adalah benteng terakhir, tidak bisa mundur. Ia menyerang monster itu, menghantamnya dengan pukulan super kuat ke kepalanya. Monster itu terkejut di tempat. Segera setelah itu, Gypsy memanfaatkan situasi ini, runtun memukul wajahnya, bahkan menggunakan pukulan roket. Tapi monster kelas 4 memiliki kulit baja sendiri. Kemampuan tahan pukulan sangat kuat. Jelas tidak bisa diatasi. Ia kemudian meraih truk dan melemparkannya, memukul Gypsy hingga tidak bisa bergerak. Gypsy membalas dengan keras. Ia mengangkat 4 kontainer dan menghantam monster itu. Robot di belakangnya memeluk monster itu, mengaktifkan senjata plasma. Peluru plasma tanpa henti ditembakkan, menembak monster itu menjadi potongan-potongan hingga amunisi habis. Lalu berbalik dan tidak lupa memberikan pukulan terakhir dengan pedang. Ia tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Semuanya sudah selesai. Gypsy masih tidak bisa beristirahat. Seluruh penduduk Hong Kong masih menunggu penyelamat mereka. Gypsy menarik kapal dengan satu tangan. Langkah demi langkah memasuki kota untuk menghadapi musuh. Ia melayangkan kapal dengan keras ke kepala monster itu. Monster itu mengayunkan ekornya seperti tangkawat, menggenggam erat kapal wisatawan dan melemparkannya keluar. Mengayunkan ekor sekali lagi, memukul kuat dada Gypsy. Ketika Gypsy bangkit, monster itu sudah tidak terlihat lagi. Di tengah kota, gedung tinggi saling berdekatan. Gypsy mencari di mana-mana tanpa hasil. Tiba-tiba, monster muncul dari gedung tinggi di sebelah, lalu menyerang Gypsy dan menjatuhkannya. Gypsy melakukan serangan balik dengan kuat, dan berhasil mengalahkannya dengan susah payah. Monster itu merespons dengan menyemburkan asam pekat, namun Gypsy berhasil menghindarinya. Itu memanfaatkan peluang dan memotong lidah monster itu. Monster itu marah dan berubah menjadi marah. Ia meraih robot dengan 2 kaki belakangnya, lalu tiba-tiba membuka sayap di belakangnya, dan terbang ke langit tinggi 9 lapis. Saat pertarungan selesai, semua amunisi meriam telah habis. Ketika 2 pilot hampir tewas, Mako memikirkan senjata rahasia, yaitu pedang rantai. Ia mengeluarkan pedang tajamnya, dan memenggal monster itu di langit. Monster itu terbagi menjadi 2. Gypsy juga turun dengan cepat dari langit. Pada saat itu, pahlawan memutuskan untuk mengambil risiko, dengan mengalirkan semua bahan bakar kembali, untuk menunda konflik dengan robot. Gypsy selamat, seperti yang diharapkan. Ia bangkit kembali di tengah asap senjata. Mereka berhasil memenangkan pertarungan, tetapi manusia belum bernapas lega, karena ada 2 monster lagi yang melintasi celah. Saat ini pilot-pilot menderita luka parah. Marshal kehabisan bahan bakar dan memutuskan untuk bertaruh, mengorbankan dirinya demi masa depan umat manusia. Gadis ini berlari dengan gila, berani. Ada monster raksasa 100 meter yang mengejar dari belakang. Pasangan kawat besi raksasa menghancurkan gedung-gedung. Gadis itu bersembunyi di balik tong sampah. Monster itu tiba-tiba menjulurkan kepala dari atas. Saat ribuan kilo menggantung pada sehelai rambut, kekuatan melemparkannya jauh, dan cahaya biru bersinar dari belakang. Gadis itu berdiri gemetar. Sebuah robot muncul sebagai simbol cahaya. Monster di belakangnya terjatuh dan hancur. Tapi kerusakan yang ditimbulkan oleh monster adalah masalah. Para peneliti masuk ke dalam tubuh monster untuk menyelidiki. Tapi tiba-tiba ada detak jantung yang kuat, dan dalam hitungan detik, monster kecil merangkak keluar dari ibunya, mengejutkan orang-orang di sekitarnya yang ketakutan dan melarikan diri. Untungnya, tali pusarnya masih terikat di lehernya, sehingga monster belum lari jauh. Sudah diikat oleh tali leher dan mati. Melihat pemandangan ini, Denny mulai mendekati jasad itu. Tiba-tiba, monster itu tiba-tiba hidup kembali, menelannya ke dalam perutnya, kemudian mengaum ke langit. Baru saat itu ia benar-benar mati. Saat ilmuwan tiba-tiba monster belum benar-benar mati, mereka mulai menghubungkan saraf dengan monster. Mereka menemukan sebuah rahasia alam semesta. Monster akan memeriksa gen saat melewati lubang wormhole. Basis mengirimkan 2 robot terakhir ke wormhole. Rencana pelemparan bom pasti akan gagal. Gypsy dan Striker telah menyelesaikan pemindahan. Mereka turun ke dasar laut untuk melaksanakan rencana. Namun, kemampuan untuk melihat di dasar laut hampir tidak ada. Alat pemeriksaan menunjukkan bahwa monster sedang memandang mereka seperti predator lapar di sampingnya. Namun, mereka tidak dapat menghasilkan reaksi apapun. Namun, ketika mereka mendekati wormhole dan bersiap untuk melemparkan bom, monster yang sebelumnya sangat aktif tiba-tiba berhenti bergerak dengan cara yang aneh. Saat itu terjadi, pada saat itu, para ilmuwan keluar untuk memberikan laporan situasi. Jika mereka ingin melepaskan bom nuklir ke wormhole, mereka harus membawa monster melalui wormhole pada saat yang bersamaan. Ketika mereka mengakhiri kata-kata, tiba-tiba, monster keluar dari wormhole. Ini adalah monster kelas 5 yang belum pernah ada sebelumnya. Awalnya, Gypsy bersiap untuk menyerang bersama Striker. Tetapi Gypsy tiba-tiba diserang oleh monster lain secara diam-diam. Striker hanya bisa menghadapinya sendiri. Monster itu menarik pedang keluar dari sarungnya,
bersiap untuk bertarung. Namun, tidak disangka, monster kelas 5 sangat kuat. Hanya dengan satu serangan, membuat striker rusak parah. Sistem peluncuran bom nuklir juga rusak dan tidak dapat digunakan. Gypsy mengendalikan monster, menggunakan pedang rantai di kedua lengannya, ingin memberikan serangan terakhir. Namun, tidak disangka, mereka diserang. Dua lengannya dipotong. Dua pilot menahan rasa sakit, memasukkan pedang panjangnya langsung ke otak lawan, menyimpan kepalanya dalam mulut gunung berapi. Namun, karena rusak parah, mereka membiarkannya melarikan diri. Monster merasa ada kesempatan untuk kembali menyerang. Gypsy dengan satu tangan memegang pedang, mengirisnya menjadi dua bagian. Dalam perkembangan lain, striker dengan gigih berjuang sekuat tenaga. Ia menusukkan dua pisau ke sisi monster kelas 5. Dalam kemarahan yang meluap-luap, monster raksasa itu memanggil monster anaknya untuk ikut bertempur. Melihat situasi seperti itu, Jenderal memutuskan untuk mengambil risiko. Dia melepaskan bom nuklir tanpa mempedulikan segala sesuatu ke arah dua monster itu. Dengan ledakan keras, striker mengorbankan dirinya dengan gagah berani. Gypsy juga mengalami kerusakan berat. Mereka harus mengakhiri semuanya segera. Gypsy menarik tubuh monster dengan satu tangan, berjalan terhuyung-huyung menuju portal. Ternyata monster kelas 5 masih hidup setelah ledakan. Itu menghalangi jalan sekali lagi. Gypsy menggunakan semua kekuatannya, menyodok musuh ke dalam portal, menembakkan pedang rantai melalui jantungnya. Monster itu dengan putus asa melawan kematian. Ia merusak tangki oksigen Mako. Saat-saat berbahaya, pria tersebut menyemprotkan bahan bakar. Monster itu terbakar, berhasil memasukkannya ke dalam portal luar angkasa seperti yang diharapkan. Karena kekurangan oksigen, pria tersebut menarik Mako kembali. Sementara dia sendiri mengendalikan Gypsy turun, mengaktifkan reaksi nuklir manual. Waktu berhitung mundur hingga 0. Portal hancur dalam sekejap. Manusia mengumumkan kemenangan dalam pertempuran ini. Kapal penyelamatan keduanya muncul dari permukaan laut. Mereka dengan gigih dan penuh keberanian menukar kehidupan berharga mereka demi manusia.